Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis paragraf, yaitu jenis paragraf yang memiliki suatu gagasan utama. Oke, kita mulai dengan paragraf. Kita akan lihat jenis paragraf apa saja yang akan kita bahas hari ini. Paragraf itu adalah rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Nah, jenis paragraf antara lain, yang pertama paragraf narasi, kemudian ada paragraf argumentasi, yang ketiga ada paragraf eksposisi, yang keempat ada paragraf deskripsi, dan yang kelima adalah persuasi. Oke, kita mulai dengan paragraf narasi terlebih dahulu. Apa itu paragraf narasi? Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa tertentu yang disusun secara urut. Paragraf ini berfungsi untuk menghibur para pembacanya. Nah, paragraf narasi ini biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu rangkaian cerita atau rangkaian alur dari suatu cerita. Nah, kalian bisa melihat di sini paragraf ini menghibur para pembacanya. Berarti isi dari paragraf ini dapat memberikan informasi ataupun hiburan bagi pembacanya. Kemudian ciri-ciri dari paragraf narasi yaitu memiliki tokoh, yaitu ada tokoh di dalam cerita tersebut. Kemudian konflik itu ada sebuah masalah yang dibahas dalam paragraf tersebut. Dan ada setting, berarti ada letak, waktu, dan suasana dari cerita tersebut. Jelas waktunya di mana, kemudian tempatnya di mana, dan suasananya bagaimana. Kemudian yang kedua, memiliki alur cerita yang urut. Di sini alur cerita yang urut berarti kalian tahu alur cerita itu dari awal, kemudian klimaks, kemudian akhir atau penutup. Nah, alur cerita ini menunjukkan waktu urutan dalam suatu cerita. Yang ketiga, memiliki sudut pandang. Di sini yang dimaksud sudut pandang adalah bagaimana si penulis itu menunjukkan apa yang ingin ia sampaikan. Jadi makna dari paragraf narasi tersebut ditunjukkan oleh si penulis melalui sudut pandang tersebut. Oke. Kemudian contoh paragraf narasi seperti ini. Saya bacakan, ketika aku sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah. Di sini waktunya itu ketika, kemudian settingnya adalah sekolah. Aku melihat Budi. Budi itu sebagai tokoh yang sedang berjalan dengan cepat. Dia terlihat seolah-olah dikejar sesuatu. Padahal waktu itu jam masih menunjukkan pukul 7. Karena merasa penasaran, aku mengikutinya dari belakang. Akan tetapi, aku begitu terkejut karena Budi tidak menuju ke sekolah. Aku pun merasa curiga dengan sikapnya. Kemudian aku memanggilnya, dan benar apa wajah Budi terlihat sangat gugup dan ketakutan. Ternyata dia ingin membolos waktu itu. Untungnya aku mengetahui rencananya itu, sehingga dia membatalkannya. Bisa kalian lihat di sini ada setting, ada tokoh, ada alur. Dan yang pasti urutan waktu dalam ceritanya itu berurutan. Dari pertama hingga akhir itu berurutan. Oke? Kemudian kita akan membahas paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua adalah paragraf argumentasi. Dari kata argumentasi, argumen itu berarti pendapat atau ide atau gagasan.
Kalian tahu kan? Nah, paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf. Isinya berupa pendapat atau ungkapan ide dari penulis. Nah, biasanya paragraf ini bertujuan untuk memberikan sebuah pandangan terhadap suatu permasalahan kepada pembacanya. Biasanya ada masalah faktual atau masalah-masalah yang baru tren kemudian dibahas dan dibahas dan diargumentasikan oleh pembacanya. Ciri-cirinya adalah paragraf ini merupakan tulisan non-fiksi atau ilmiah. Yang kedua, mengikut sertakan alasan-alasan yang kuat, faktual, yang berupa data maupun fakta agar pembaca mempercayainya. Jadi, hal-hal yang nyata, fakta yang diungkapkan dalam paragraf argumentasi ini. Yang ketiga, memiliki kesimpulan di akhir paragraf sebagai penguat dari pendapat-pendapat yang telah dipaparkan sebelumnya. Ada kesimpulannya, apa yang menjadi kesimpulan dari masalah tersebut, dan menyertakan fakta-fakta yang didapat. Contoh dari paragraf argumentasi adalah seperti ini, saya bacakan. Setelah lulus dari SMA, langkah selanjutnya adalah menuju dunia perkuliahan. Di sana, Anda akan memilih satu konsentrasi studi atau jurusan. Tetapi memilih jurusan perkuliahan tidaklah semudah yang dibayangkan. Perlu beberapa pertimbangan agar Anda tidak salah dalam memilihnya. Memilih jurusan haruslah sesuai dengan minat dan bakat, karena jika salah dalam mengambil jurusan, maka kehidupan kampus akan terasa sangat sulit. Di samping itu, pilihan jurusan yang memiliki prospek yang cerah. Jika memilih jurusan yang prospeknya cerah, maka Anda tidak akan kesulitan dalam hal mencari pekerjaan setelah lulus. Oleh karena itu, nah di sini kata oleh karena itu adalah menunjukkan argumentasi dari paragraf tersebut. Oleh karena itu, sebelum memilih jurusan, pertimbangkanlah dengan sangat matang agar tidak salah dalam memilih. Nah, kata oleh karena itu pada kalimat akhir itu adalah bentuk dari atau salah satu ciri dari paragraf argumentasi. Oke, bisa dimengerti ya. Kemudian yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Dari kata expose, kalian sering mendengar kata expose, itu berarti mengungkapkan atau mengemukakan. Nah, paragraf expose ini berarti adalah paragraf yang berisi tentang informasi-informasi yang berupa pengetahuan atau berita. Jadi, paragraf ini mengungkapkan suatu informasi, pengetahuan ataupun berita yang diketahui oleh si penulis. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat jelas kepada para pembacanya tentang topik yang disampaikan. Jadi hal-hal apa yang ada dalam tulisan atau paragraf tersebut itu menyampaikan informasi dengan jelas. Oke? Ciri-ciri dari paragraf eksposisi adalah bersifat ilmiah atau non-fiksi. Yang kedua, memiliki tujuan informatif, yaitu informasi yang jelas. Yang ketiga, ditulis dengan berdasarkan fakta ataupun hasil dari sebuah penelitian. Jadi, karangan tersebut atau paragraf tersebut benar-benar ada dan itu fakta, sehingga bisa dibuktikan oleh si pembaca. Yang keempat, menyertakan bukti berupa data, seperti contoh, tabel, grafik, dan sumber data lainnya. Ini termasuk informasi dalam suatu paragraf. Yang kelima, tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Jadi, paragraf eksposisi ini hanya mengemukakan, menyampaikan informasi, tetapi tidak harus mengikuti. Oke, hanya
menunjukkan informasi-informasi faktual saja. Contoh paragraf eksposisi. Saya bacakan. Susu adalah minuman yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Hal ini dikarenakan susu banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat berguna. Kandungan yang paling banyak di dalam susu adalah kalsium. Zat inilah yang akan membuat tubuh dan tulang kita menjadi kuat. Bahkan susu juga bisa membantu pertumbuhan tulang agar menjadi lebih tinggi. Selain kalsium, susu juga memiliki kandungan protein. Zat ini sangat dibutuhkan untuk membangun sel-sel di dalam tubuh. Terlebih lagi, susu juga memiliki lemak. Lemak inilah yang akan digunakan sebagai sumber energi di dalam tubuh. Oleh karena itu, meminum susu sangat baik untuk tubuh kita. Oke, saya jelaskan paragraf ini. Paragraf eksposisi tadi mempunyai ciri faktual, merupakan penyampaian informasi yang faktual. Informasi yang kita dapat dari paragraf ini adalah bahwa susu mempunyai kandungan vitamin dan mineral. Itu adalah informasi dari paragraf yang kita baca. Kemudian informasi lain dari paragraf ini adalah susu membantu pertumbuhan tulang agar menjadi lebih tinggi. Nah, hal yang tidak membuat kita untuk terpengaruh atau apapun karena kita hanya membaca informasi dari paragraf ini. Maka ditekankan pada kalimat terakhir, oleh karena itu meminum susu sangat baik untuk tubuh kita. Nah, itu adalah penekanan informasi dari paragraf yang kita baca dari paragraf eksposisi ini. Oke? Selanjutnya kita akan membahas paragraf deskripsi. Nah, kita akan membedakan antara setelah kita mempelajari paragraf deskripsi, kita akan bisa membedakan apa beda dari eksposisi dan deskripsi. Oke, dari kata deskripsi, mendeskripsikan, yaitu menjelaskan secara rinci. Oke, bisa dibayangkan bagaimana Anda bisa menjelaskan rinci suatu objek. Itu adalah deskripsi. Nah, apa itu paragraf deskripsi? Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi tentang gambaran suatu objek atau benda. Jadi, dari paragraf deskripsi ini, kita bisa menjelaskan secara detail suatu benda atau objek atau suasana atau peristiwa apapun dengan sangat jelas, seolah-olah si pembaca melihat, menyentuh ataupun mendengar paragraf dari yang ia baca. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang suatu benda atau objek lainnya, seolah-olah pembacanya merasakan atau melihat sendiri objek tersebut. Bisa kalian bayangkan bagaimana kalau kalian itu membaca suatu tulisan, kemudian kalian bisa membayangkan apa yang kamu baca. Ciri-ciri dari paragraf deskripsi adalah yang pertama, penggambaran benda atau objek dengan melibatkan panca indera seperti bentuk, warna, rasa, bahkan kalian bisa seolah-olah itu mendengar atau menyentuh atau melihatnya. Oke. Yang kedua, menggambarkan suatu benda atau objek dengan sangat jelas. Dari panca indera yang digunakan, dari panca indera yang bisa digunakan untuk memperjelas paragraf tersebut, kalian bisa menggambarkannya dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, banyak ditemukan kata-kata sifat. Kata sifat misalnya tinggi, rendah, baik, jahat, kemudian dingin, panas, atau apapun yang bisa menjelaskan paragraf tersebut.
seolah-olah si pembaca itu bisa menyentuh, merasakan, dan melihatnya. Oke? Kemudian contoh dari paragraf deskripsi adalah, tempat tinggalku tidaklah begitu besar. Rumahku hanya memiliki luas sekitar 68 meter persegi. Dengan luas seperti itu, aku hanya memiliki 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, dan dapur. Ruang tidur utamanya terletak di samping ruang tamu, sedangkan ruang tidur lainnya berdekatan dengan ruang keluarga. Sementara itu, dapur rumahku tidak begitu lebar. Luasnya hanya sekitar 10 meter persegi. Tepat di tengah-tengah dapurku terdapat meja makan yang terbuat dari kayu. Kamar mandi kami yang hanya 1 terletak di samping dapur, dekat pintu menuju halaman luar. Meskipun tidak begitu besar, rumahku sangatlah nyaman untuk ditempati. Lihat, kalian nanti akan bisa membedakan perbedaan dari paragraf eksposisi dan paragraf deskripsi. Di sini terlihat jelas bahwa pada paragraf deskripsi ini dituliskan angka, kemudian dituliskan luas, dituliskan jumlah. Oke. Sedangkan pada eksposisi tadi hanya menunjukkan informasi-informasi faktual. Perbedaan dari eksposisi dan deskripsi adalah terletak pada rincian objek yang disampaikan. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini adalah paragraf yang berisi ajakan atau himbauan yang ditujukan kepada para pembacanya. Paragraf ini bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya agar mempercayai atau melakukan apa yang disampaikan oleh penulis dalam tulisannya. Kata kunci dari paragraf persuasi ini adalah kata ayo, mari, jangan. Kata-kata tersebut adalah kata-kata yang mengajak, kemudian mempengaruhi. Oke, seperti jangan merokok. Itu kan mempengaruhi, mengajak gitu. Ayo kita belajar lebih giat lagi. Itu termasuk kata mempengaruhi. Jadi kata kuncinya adalah kata ayo, mari, jangan. Dan banyak kata-kata kunci pada paragraf persuasi yang intinya mengajak. Oke. Ciri-ciri dari paragraf persuasi adalah yang pertama, menggunakan bahasa-bahasa yang menarik untuk mempengaruhi pembacanya. Oke, kalian tahu paragraf persuasi ini biasanya digunakan untuk kalimat-kalimat iklan. Nah, jadi harus menarik. Kata-katanya harus menarik, kemudian punya kata kunci sendiri untuk menarik si pembaca. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata ajakan. Lihat, ayo, marilah, laksanakan, dan lain-lain. Masih banyak kata-kata ajakan, kata-kata kunci ajakan dalam paragraf persuasi ini untuk mempengaruhi pembaca. Oke. Yang ketiga, memiliki fakta-fakta agar pembacanya mempercayai apa yang disampaikan. Nah, jadi seperti paragraf eksposisi juga mengemukakan fakta untuk mempengaruhi. Kalau dalam persuasi untuk mempengaruhi, tujuannya benar-benar untuk mempengaruhi. Oke. Nah, contoh paragraf atau paragraf persuasi akan saya bacakan. Sampah yang menumpuk adalah sesuatu yang menjijikkan. Tumpukan sampah ini bahkan bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu, tumpukan sampah juga bisa menjadi sarang penyakit. Banyak sekali penyakit yang bisa ditimbulkan dari sampah-sampah yang menumpuk. Di antaranya adalah diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, marilah kita
kita bersama-sama membersihkan sampah yang berserakan agar tidak menumpuk, sehingga kita bisa sehat, terbebas dari bahaya sampah yang bisa ditimbulkan. Oke, di sini ada kata marilah. Kata marilah pada paragraf ini berarti mengajak untuk hidup bersih dan sehat. Nah, dari paragraf persuasi ini kita bisa membuat sebuah paragraf yang isinya ajakan. Oke, demikian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.